Kebakaran melanda kawasan Desa Gunungan, Kecamatan Desa Gunungan, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api menghanguskan 3 rumah dan 1 gudang barang rongsokan. Kobaran api dan asap tebal menimbulkan kepanikan warga di Desa Gunungan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu siang. Api dengan cepat menghanguskan gudang bagian depan dan menjalar ke gudang bagian belakang serta 3 rumah di sekitarnya. Besarnya kobaran api membuat atap gudang dan 3 rumah ambruk. Selain menghanguskan rumah dan gudang, api juga menghanguskan mobil yang terparkir di dekat lokasi. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, dan Gresik dikerahkan untuk padamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat anak-anak yang bermain api di gudang rongsokan. Itu ada anak kecil mainan api gitu. Di mana? Di sebelah timurnya toko ini. Kan ada gudang rongsokan. Setelah itu? Setelah itu bermain api lalu kebakaran di tadi. Ini berapa rumah mas yang kebakaran? Ya kurang lebih 3 lah. 3 rumah. Ini rumahnya warga atau ada gudangnya juga mas? Rumahnya warga dan juga gudang. Tadi warga sempat panik mas, yang lain yang nggak kebakar ini? Iya, sempat panik kan. Tadi warganya itu berada di sawah semua, tadi otomatis ya kurang pasukan. Dalam proses pemadaman, petugas terkendala jarak markas pemadam kebakaran yang jauh dari lokasi kejadian dan kesulitan mendapatkan air untuk memadamkan api. Kesulitannya karena air. Airnya ya? Itu pertama, kedua juga menunggu dari pemadam. Datangnya memang jauh, dari Jawa ini kan jauh. Pemadam dari kota ya? Ya, dari kota termasuk dari Gresik. Pak, kira-kira penyebabnya apa ini? Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran, pihak Polsek Dawar Blandong mendatangkan tim Inafis Polres Mojokerto Kota untuk penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan itu berdasarkan anggapan bahwa Peggy bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sugianti Irianti, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Sugianti meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti keberadaan Peggy di Bandung saat peristiwa terjadi. Terlebih, hingga saat ini, tim kuasa hukum Peggy belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda Jawa Barat. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus mendampingi Peggy Setiawan pada saat rekonstruksi dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Peggy Setiawan tidak tahu menahu dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, terkait penundaan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan sedikitnya 10 saksi dan saksi ahli. Kuasa hukum berharap pihak Polda Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan untuk menguji keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat tak menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung Senin kemarin. Polda Jawa Barat mengungkapkan alasannya dan berkomitmen akan hadir pada sidang mendatang. Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkapkan alasan ketidakhadiran tim hukum saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat berhalangan hadir karena ada agenda lain. Namun Polda Jawa Barat berkomitmen akan hadir dalam sidang pra-peradilan yang telah dijadwalkan ulang pada 1 Juli mendatang. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan
ya bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2.600 berkas permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tertunda prosesnya. Penundaan ini akibat dampak dari diretasnya server pusat data nasional sejak beberapa hari terakhir. Sejumlah layanan publik di Indonesia terkena dampak peretasan server pusat data nasional. Salah satunya di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya, 2.600 berkas permohonan paspor tertunda penyelesaiannya dalam 5 hari terakhir. Meski demikian, pelayanan keimigrasian masih tetap dilakukan, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kendala sistem kita yang sejak hari Sabtu ya, pasti berdampak saat ini ya, secara bertahap ya, pemberian dokumen keimigrasian itu masih mendapatkan kendala. Karena apa? Permohonan yang sudah kami terima dari masyarakat, baik itu melalui weekend passport maupun walk-in, kita bisa terima ya, tetapi untuk penyelesaian paspornya sampai saat ini masih terkendala. Khusus warga negara Indonesia, permohonan paspor yang biasanya selesai dalam 1 hari, kini tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Dalam dialog di iNews TV, pakar telematika Roy Suryo mengingatkan pemerintah jangan meremehkan serangan ransomware yang mengganggu layanan publik berbasis cyber. Karena serangan ransomware ini membuktikan pusat data nasional Indonesia masih sangat rapuh. Ya, data kita memang rapuh ya gitu. Dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya setuju ya bahwa pemerintah kemudian tidak mau menanggapi atau tidak mau bayar ransomnya. Oke, itu benar ya, karena kalau kita bayar, apalagi kita bayarnya pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, hilang nanti pasti uangnya, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi ya jangan sampai ini terjadi lagi. Diberitakan sebelumnya gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Cyber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan cyber melalui ransomware ke server yang ada di Surabaya. Akibat serangan ini, 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta harus melakukan pelayanan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di Kemendikbudristek. Sementara itu, penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang yang diminta bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau setara dengan 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Ya, tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi dan terjadi kembali. Kita akan bekerja terus dengan sekretariat terkait dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya.
Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah rutin melakukan pengecekan ponsel anggotanya yang memiliki aplikasi judi online. Nantinya ia tidak akan segan memberikan tindakan sanksi kepada anggotanya yang terbukti bermain judi online. Polda Metro Jaya terus memberantas judi online yang menjerat anggotanya. Tak tanggung-tanggung, ponsel milik anggota Polda Metro Jaya akan dicek secara berkala. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas anggotanya yang terbukti bermain judi online. Dan sementara kita tahu bahwa yang bermain itu banyak sekali dari lapisan-lapisan masyarakat. Banyak ceritalah yang kurang enak anggota masyarakat, dan kami ke dalam juga tertibkan juga ya. Dengan rahasia-rahasia handphone ya, kita mendapatkan itu akan kita sanksi. Judi online telah menyita perhatian pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto mengatakan judi online sudah menyebar ke seluruh provinsi. Sementara PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online menembus hingga 600 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang menerima judi online yaitu Jawa Barat. Dengan jumlah pelaku 535.644 dengan transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak ialah DKI Jakarta. Sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga, yakni Jawa Tengah dengan pelaku judi online 201.963 pemain. Kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat, yakni Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK, yang kesadaran masyarakat yang ekstensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online. Bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri, kementerian, lembaga adalah melakukan sosialisasi, edukasi secara bersama-sama. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah.
Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan, meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan ada 1.000 anggota legislatif baik dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang bermain judi online. Jumlah total transaksinya fantastis, hampir 25 miliar rupiah. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata, maraknya judi online tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif, tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi hampir mencapai 25 miliar rupiah. Seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif. Datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan. Sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak yang main Pak? Di PPATK alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orang, cuma 500 orang kalau yudikatif juga. Dengan fakta PPATK ini, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Tim Liputan iNews melaporkan. PPATK mengungkap adanya 1.000-an lebih anggota dewan yang main judi online. Anggota DPR pun meminta PPATK untuk mengungkap temuan data tersebut. Bagaimana PPATK ungkap data tersebut dan apa langkah ke depannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala PPATK periode 2002-2011 Yunus Hussein. Dan kami juga telah mengundang dari DPR dan MKD, namun hingga saat ini belum ada yang bersedia untuk bergabung malam hari ini dalam diskusi kita. Saya langsung sapa Pak Yunus, selamat malam. Selamat malam.
Pak Yunus, saya ingin mengawali dengan pertanyaan bagaimana metode yang dilakukan di PPATK untuk mengetahui aliran dana ini berasal dari judi online dan dilakukan oleh anggota legislatif. Apakah itu memungkinkan? Bagaimana mekanismenya ya? Nah, sebenarnya kan kalau di Undang-Undang 8/2010 itu ada pasal 67 dan pasal-pasal sebelumnya yang terkait ya, 66, 65, 64, dan ada juga terkait dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013 ya. Ya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2013 ada surat edaran juga. Di sana berkait juga dengan pasal 26 di mana bank bisa menunda transaksi ya. Kemudian PPATK menurut pasal sudah buat berita acara penundaan transaksi bank itu, dia lapor PPATK memeriksa kalau memang ada indikasi tindak pidana asal terjadi atau perjudian itu ya, pidana asal, dan TPPU, PPATK bisa menghentikan sementara transaksi. Jadi menghentikan sesuai dengan pasal 44 dan pasal 68, dihentikan terus diserahkan ke penyidik. Penyidik. Kalau penyidik di dalam waktu 30 hari orang yang diblokir, yang ditunda transaksinya tidak muncul-muncul, penyidik tanpa melalui jaksa penuntut umum bisa memohon ke pengadilan negeri untuk merampas rekening dan isinya itu ke negara. Nah, sebelum sampai ke sana, sesuai dengan pasal 70 juga Undang-Undang 8/2010, penyidik bisa menunda transaksi, bahkan bisa memblokir sesuai dengan pasal 71. Jadi kewenangan penyidik sudah cukup lengkap ya. Kalau perlu dia bisa sita sesuai dengan pasal 39 KUHP. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kembali ke pasal 67 tadi, Undang-Undang TPPU, bahwa penyidik bisa memohon ke pengadilan agar rekening-rekening judi dengan segala isi-isinya, hasil-hasil perjudian oleh para penjudi dan bandar dirampas untuk negara. Itu boleh. Ada ketentuannya di undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung. Oke, Pak Yunus, artinya ada laporan terlebih dahulu ke PPATK atau PPATK sudah mengetahui daftarnya siapa saja, kemudian menindaklanjutinya kepada bank yang bersangkutan? PPATK bisa memeriksa di sini sebetulnya dia bisa PPATK bisa menerima laporan ya, bisa juga proaktif memeriksa ya. Kemudian setelah diketahui misalnya di bank itu ada transaksi perjudian, bank punya kewenangan sesuai dengan pasal 26 untuk menunda transaksi, kemudian dibuatkan berita acara oleh bank, ditunda, dihentikan transaksinya, dilaporkan ke PPATK. Ini yang jumlahnya sangat banyak. Oleh PPATK setelah diperiksa, lalu sesuai dengan pasal 44 dan pasal 65 bisa dihentikan transaksinya, di stop, dihentikan, seperti diblokir lah. Kemudian setelah didalami ada indikasi pidana, baru diserahkan kepada penyidik perjudian yaitu kepolisian. Dan PPATK sudah menyerahkan, sudah cukup banyak laporan diserahkan ya. Ada, saya kira ada ribuan yang sudah diserahkan kepada Bareskrim yang saya dengar ya, yang menangani cybercrime ya. Dan mudah-mudahan mereka bisa menangani dengan menunda, memblokir, melakukan penyidikan, dan terakhir mengajukan permohonan sesuai dengan pasal 67 kepada pengadilan untuk merampas aset-aset hasil perjudian tadi, baik oleh pelaku atau oleh bandar, dirampas untuk negara. Nah, kalau untuk menindak bandar tidak mudah, karena bandar itu sebagian besar di luar negeri, sebagian kecil di dalam negeri. Untuk yang di luar negeri ya susah. Lebih baik kalau menurut saya demand-nya dikurangi di dalam negeri, seperti kata Pak Menko tadi, ada edukasi, ada sosialisasi, mau dengan sekolah, mau dengan tokoh agama. Yang penting demand side-nya dikurangi. Kalau demand-nya tinggi, supply dari bandar tetap jalan, tidak akan berhenti judi itu. Tapi PPATK mengetahui Pak ya, dana ini bersumber dari rekening bandar, mana yang rekening bandar, mana yang rekening pemain. Itu PPATK bisa mengidentifikasinya? Bisa ya. Karena di PPATK semua rekening orang tuh ada, Pak. Termasuk rekening Bapak sendiri juga ada. Termasuk profil yang punya rekening tersebut ya. Makanya tadi disebutkan ini anggota DPR, ini eksekutif dan lain sebagainya. Yang buat profil itu bank, Pak.
Oke. PPATK tinggal meminta saja. Ya. Artinya mengetahui profil tersebut dari bank begitu ya? Ya, sejak awal yang namanya customer due diligence, itu bank yang tahu. Profil itu dari A sampai Z, mana nasabah bank yang tahu, PPATK tinggal meminta saja. Oke. Kemudian jika data ini sudah diketahui, apa langkah selanjutnya yang mungkin efektif yang bisa dilakukan oleh PPATK? PPATK sudah lakukan pemeriksaan bahwa itu transaksi terindikasi perjudian. Karena ada indikasi tindak pidana perjudian melanggar pasal 303 dan melanggar undang-undang ITE, itu indikasi pidana dan merupakan tindak pidana asal TPPU, dia bisa serahkan ke penyidik. Penyidiknya siapa? Ya kepolisian dalam hal ini. Dan sudah diserahkan. Sudah dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Barreskrim. Mungkin sudah penyidikan juga. Cuma kan masalahnya para pelakunya itu sebagian besar di luar. Menurut pasal 67, kalau orang itu tidak bisa dikejar, orang yang menghilang, aset hasil tidak pidana perjudian ini bisa dimohonkan kepada pengadilan untuk dirampas untuk negara. Dulu pernah terjadi, BNN Jawa Timur mengejar gembong narkotik, asetnya lari ke Batam, lalu BNN Jawa Timur memohon ke Pengadilan Negeri Batam agar aset narkoba itu dirampas untuk negara. Dikabulkan dalam waktu seminggu oleh pengadilan sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang TPPU. Nah ini seperti itulah jalannya. Baik, artinya 1.000 anggota legislatif yang ketahuan ini datanya bisa saja diperlakukan dengan hal yang sama pada saat Anda ceritakan kasus tersebut ya? Ya, kalau orang yang ada bisa diproses orangnya. Tapi kalau orang yang tidak ada, negara berperkara dengan aset, dengan uang. Uang itulah yang dirampas untuk negara. Ini namanya dalam bahasa Inggris non-conviction based asset purchase. Merampas aset tanpa perlu mempidanakan pelakunya. Masalahnya kalau pelakunya ada di Indonesia, yaitu masalah lain yang bisa diproses juga. Baik, kita tunggu nanti. MKD memproses tadi disebutkan. Iya, MKD sudah minta datanya dan kita lihat kelanjutannya nanti seperti apa, apakah diproses atau tidak begitu ya. Terima kasih Pak Yunus sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu Pak Yunus. Kembali di Newsroom, pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terima kasih ke Partai Keadilan Sejahtera atas dukungannya di Pilkada Jakarta 2024. Anies mengatakan akan segera bertemu dengan PKS dalam waktu dekat. Ucapan terima kasih Anies kepada PKS disampaikan melalui akun Instagramnya @AniesBaswedan. Dalam unggahannya, Anies mengaku menyambut gembira komitmen PKS dalam mendukung dirinya di Pilkada Jakarta. Anies pun meyakini setelah PKS dan PKB akan ada partai lain yang ikut bergabung mendukung dirinya di Pilkada Jakarta 2024. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB dan PKS telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Sementara PD Perjuangan yang juga sempat menunjukkan ketertarikannya mendukung Anies, kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri. Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Keputusan diambil setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak, mulai dari DPW PKS Jakarta hingga tokoh masyarakat. PKS yang sadar tak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, terus menjalin komunikasi dengan Partai Koalisi Perubahan, tak terkecuali PKB dan Nasdem. Bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak,
dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Sebelumnya, DPW PKB Jakarta telah resmi mengusung Anies Baswedan setelah mantan Mendikbud ini menjalani uji kompetensi dan kelayakan di awal Juni lalu. Pengusungan ini setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting hingga DPW. Sudah tidak mungkin, sudah fix Pak Anies. Kan kemarin saya katakan bahwa Pak Anies calon tunggal. Artinya surat rekomendasi sudah ditandatangani. Udah aman, tadi kita sudah serahkan semua. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara PDIP yang sempat menunjukkan ketertarikannya kepada Anies hingga kini belum mau membocorkan nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Anies Baswedan masih dipertimbangkan, termasuk pula kader-kader internal. Nama yang keluar, apakah Pak Anies? Nama-nama yang udah ada, kita lihat mana. Tapi Pak Anies juga masuk radar. Semua nama dipertimbangkan. Tapi kalau di Jakarta bakal ngajuin kader sendiri juga nggak sih Mbak Puan dari PDIP? Apa bakal Pak? Ada siapa sih Mbak nama kader PDIP yang sekiranya akan diajukan di Pilkada Jakarta Mbak yang paling menonjol sejauh ini? Banyak nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluarin. Sosok Anies Baswedan dinilai akan kembali menghadirkan koalisi perubahan di Pilkada Jakarta. PKS dan PKB telah bersikap. Kini tinggal Nasdem yang belum secara resmi menentukan nama calon di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, DPW Nasdem Jakarta telah mengajukan 3 nama, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Tim Liputan iNews melaporkan. Anies Baswedan juga berencana menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai. Diskusi tidak hanya dilakukan dengan partai pendukung, tetapi juga partai lain seperti Gerindra. Bahkan Anies berencana bertemu dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Anies Baswedan berencana menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai, salah satunya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan Anies Prabowo rencananya akan dilakukan sebelum Pilkada Jakarta digelar. Yang cewek-cewek. Dan juga ibu-ibu semua yang masih ada di belakang, silakan teman-teman semua yang berdiri. Dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Cewek berani. Itu adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah sebuah proses di mana partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Partai Gerindra menanggapi rencana Anies Baswedan. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut pihaknya terbuka jika Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo juga disebut tidak pernah sentimen tertentu kepada lawannya dalam Pilpres 2024. Beliau juga kan sama tokoh bangsa, ya, memulai komunikasi itu nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang nggak baik, bagus ya. Semakin banyak pertemuan antar tokoh menurut saya semakin baik. Tapi Pak Prabowo sebenarnya tidak ada sentimen tertentu ya Bang, maksudnya terbuka ketika berkomunikasi dengan mantan lawan politiknya termasuk untuk blacklist di kontestasi yang baru. Ini lebih merupakan konfirmasi, ya kan teman-teman tahu semua namanya Pak Prabowo itu kan nggak pernah baper, ya. Pihak-pihak yang pernah berseteru, beliau tetap menjalin komunikasi yang baik. Meski terbuka terkait pertemuan Prabowo dengan Anies, kecil kemungkinan Partai Gerindra akan mendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024, seperti yang pernah dilakukan pada Pilkada Jakarta 2017. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menyampaikan akan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Namun demikian, Demokrat masih berkomunikasi dengan partai lain yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Partai Demokrat menyampaikan akan mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pernyataan Herman Hairon ini merupakan jawaban atas pertanyaan para awak media pada Selasa. Sementara itu sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsa mengaku masih berkomunikasi dengan partai lain terkait rencana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Ya, itu masih pendalaman ya untuk Jakarta dan Jawa Barat. Kami terus mendengarkan juga masukan-masukan dan diskusi dengan partai koalisi KIM. Tetapi daerah-daerah lain sudah ada beberapa daerah yang juga kita sudah sepakati. Tetapi ada daerah yang masih perlu pendalaman termasuk survei dan melihat peta dan juga lawan-lawan ataupun calon-calon yang muncul di provinsi tersebut termasuk DKI Jakarta. Diketahui saat ini Ridwan Kamil merupakan kader Partai Golkar dan tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju hingga saat ini belum memutuskan apakah Ridwan Kamil akan ikut Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat untuk jadi gubernur periode kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tampilan outfit warna-warni jemaah haji asal Sulawesi Selatan menarik perhatian. Tradisi warna-warni ini telah menjadi kebiasaan jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan jamaah haji asal Makassar disambut haru keluarga saat bus yang membawa mereka tiba di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak seperti jamaah haji pada umumnya yang menggunakan pakaian serba putih. Jamaah perempuan justru mengenakan pakaian khas Bugis Makassar berwarna-warni cerah yang mencolok. Outfit mereka pun tampak mewah dengan detail payet yang dibordir hingga kerudung yang penuh dengan manik-manik. Sedangkan jemaah pria mengenakan jubah ala Raja Salman dengan gamis panjangnya. Alhamdulillah, saya di Madinah itu bahkan ada 3-4 orang Arab Saudi yang memperbaiki saya punya mereka sangat seperti bangga karena kita menggunakan korban. Setiap tahun rata-rata jemaah haji dari Sulawesi Selatan akan mengenakan pakaian yang cerah, lengkap dengan riasannya. Momen ini sudah menjadi tradisi sejak dulu. Saat ini begitu selesai penerimaan, mereka sudah bisa diambil oleh keluarganya dan kembali ke rumahnya. Kalau nanti jamaah transit, baru mereka bermalam semalam sebelum pulang ke daerahnya masing-masing. Kami, alhamdulillah, kami sudah sampaikan dari awal agar mereka menggunakan pakaian batik tetap, tapi ini saya lihat belum, sebagian jemaah belum menggunakannya, masih ada yang pakaian budaya kita Sulawesi Selatan, tapi itu juga kita tidak bisa melarang karena mungkin karena budaya ya. Status haji di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tempat tersendiri. Bahkan mereka memoles penampilan lantaran telah memiliki gelar baru, yaitu haji. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur disambut haru keluarga yang sudah menunggu. Peluk serta air mata jemaah tak terhenti saat berjumpa keluarga mereka. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Beginilah suasana kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kedatangan 1.166 jemaah haji asal Tuban ini dipusatkan di Kompi Senapan C Tuban. Tangis keluarga menyambut para jemaah haji yang turun dari bus.
Rasa rindu setelah lebih dari 1 bulan tak bertemu membuat mereka saling berpelukan, mengucap syukur, serta tak berhenti meneteskan air mata karena akhirnya keluarga mereka bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Alhamdulillah sangat syukur sekali. Di sana bahagia sekali. Bahagia ya. Ya dengan ini istri saya. Istri, ya. 2011 sampai ya. sekarang. Dan sekarang bisa